Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang saya hormati, dulu saya saat ngaji ketika masih ibtidak begitu ya, ada keterangan begini di kitab Durusul Fiqhiyah. Ini begini, an-najasatul mukhaffafah, yang dinamakan najis mukhaffafah. An-najasatul mukhaffafah hiya baulus sogi. Najis mukhaffafah adalah air kencingnya anak kecil laki-laki, alladzi lam yablugh al-haulain, yang belum mencapai umur 2 tahun, walam yakul illal laban, dan belum pernah makan kecuali air susu, fakot saja. Artinya yang dinamakan najis mukhaffafah itu air kencingnya bayi sebelum mencapai umur 2 tahun, kemudian dia belum makan kecuali air susu. Kemudian hukmun najasa al mukhaffafah, hukum najis mukhaffafah. Hukmun najasatil mukhaffafah annahu yadhuru mahalluha birashil ma' 'alaiha. Hukum najis mukhaffafah itu bisa menjadi suci tempatnya, tempat yang terkena najis, dengan cara rasyul ma'. Rasyu itu saya lihat di kamus, kurang lebih maknanya adalah dipercikkan air di situ. Nah, ini kalau kita pahami tekstual dari kitab ini, saya pernah lihat sendiri orang punya bayi laki-laki masih kecil belum makan selain air ASI, kencing begitu, lalu dipercikkan air ke situ. Ini kalau tekstual dari kitab kecil ini. Kitab ini hanya pemula, harusnya ada kitab pendukung lainnya, dan ngajinya jangan sampai terhenti begitu, karena ini belum cukup. Kalau prakteknya seperti itu, maka najis, masih tetap najis. Coba ini kita lihat di kitab yang kitab Riyadul Badi'ah, hamisnya kasih batu saja. Saya di kitab saya Shahifah 22 begini, fal mukhaffafah baulul dzakar alladzi lam yablugh haulain. Najis mukhaffafah yaitu air kencingnya anak laki-laki yang belum mencapai umur 2 tahun, walam yatanawal ghidhaan, dan belum pernah makan sama sekali ghairal laban, selain air susu. Kemudian wayat huru mahalluha birashil ma' 'alaihi. Tempat yang terkena najis mukhaffafah tadi, air kencingnya bayi umur 2 tahun itu, sebelum 2 tahun, itu bisa menjadi suci birashil ma', dengan dipercikkan air 'alaihi di situ. Marrotan wahidah, satu kali. Cuma ada catatannya, hatta ya'ummuhu, sehingga percikan itu rata ke tempat yang terkena najis. Artinya percikan meskipun rata. Tapi ada catatan lain. Bisyarti antazula ainul bauli qabla rasyi. Dengan catatan, dengan syarat hilang atau dihilangkan dulu ainnya najis, atau air kencingnya itu dihilangkan dulu. Ya misalkan ada kain begitu, kemudian ditaruh ke situ supaya terserap, kemudian jubin yang terkena najis itu udah kering. Nah, itu baru dipercikan air. Meskipun seperti itu, percikannya harus merata, tidak percikan dikit-dikit. Enggak. Nah, maka dari itu harusnya ngaji itu jangan sampai berhenti. Jangan sampai hanya sepahaman itu kemudian terjadi praktek yang salah. Jadi saya ulangi ya, najis mukhaffafah itu air kencing dari anak kecil yang laki-laki belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan selain air susu. Kemudian cara membersihkannya adalah najisnya dihilangkan dulu, air kencingnya dihilangkan, mungkin dikasih kain supaya terserap. Setelah itu baru dipercikkan air, tapi hatta ya'ummahu, sehingga percikan itu rata. Ya kurang lebihnya kalau saya bayangkan ya kayak sprayer gitu, semprotan seret sehingga rata.
Nah, perbedaan rosyu dengan ghuslu itu apa? Ini saya ada kitab Bajuri. Di kitab Bajuri di milik saya juz 1 halaman 103 itu gini. Illa baulas sobi alladzi lam yakul at-ta'am. Najis-najis yang diterangkan di atas itu najis mutawasitoh maksudnya, kecuali air kencingnya anak laki-laki yang belum pernah makan. Lam yatanawal makulan wala masyruban ala jihati taghadhi, belum pernah makan maupun minum yang merupakan taghadhi, mengambil kekuatan selain laban atau fa'innahu sesungguhnya air kencing najis mukhaffafah itu tadi yathuru birasyil ma alaihi, akan bisa suci dengan cara dipercikkan air di situ. Wala yushtaratu fir rasyi sayalanul ma, atau tidak disyaratkan dalam rasyu itu mengalirnya air, artinya dipercikkan. Saya gambarkan ya seperti sprayer begitu, seret, atau mungkin dengan kompresor seret begitu, itu dipercikkan tapi merata. Kemudian ini di qauluhu wala yushtaratu ar-rasyu sayalanul ma. Lauqala bila sayalan, andai kata musannif tidak mengatakan wala yushtaratu fir rasyi sayalanul ma, tidak disyaratkan dalam percikan itu mengalirnya air. Andai kata tidak berkata seperti itu, tapi dengan kata-kata dengan dipercikan air tanpa mengalir, lakana aula, maka ungkapan seperti itu lebih bagus menurut syareh, kitab syareh, menurut komentarnya Imam Bajuri. Li'anna kalamahu yuhimu anna haqiqatar rasyi, karena ungkapan tadi tidak disyaratkan harus percikannya ada airnya mengalir. Ungkapan seperti itu memberi pemahaman, memberi salah paham bahwasanya yang dinamakan rasyu itu bisa terjadi dengan adanya air mengalir juga. Air dipercikan tanpa mengalir ya dinamakan percikan, ada alirannya juga dinamakan percikan. Tidak seperti itu. Ini dikritik Imam Bajuri. Bagaimana? Walaisa kadzalik, tidak seperti itu. Idhuwa ma'as sayalan ghuslun la rasyun. Karena air ketika dipercikan kok terjadi sampai bisa mengalir, itu namanya ghuslu. Ghuslu membasuh bahasa kita. Jadi saya memahami dari beberapa takbir ini, kalau ghuslu itu airnya mengalir. Kasusnya seperti kita wudhu di muka, itu ghuslu, airnya mengalir. Kita tuang di atas kemudian begini mengalir. Kemudian kita jalankan tangan kita, atau di tangan kita ambil air di pancuran kemudian kita jalankan, ini namanya mengalir. Ini ghuslu. Kalau rasyu dipercikkan, air yang terpercik tidak mengalir sama sekali. Jadi saya bayangkan ya kayak sprayer, kayak kompresor begitu, seret, itu dipercikkan tapi merata. Itu untuk najis mukhaffafah. Meskipun itu catatannya jangan sampai lupa, najis dihilangkan dulu, dikeringkan dulu, kemudian sprayernya itu atau percikannya itu merata. Kalau dipercikan dengan jari begini tidak mungkin merata, itu blentong-blentong, itu belum merata, jadi belum suci. Saya kira itu bisa difahami ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.